Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifat Maksum dan teman saya Indriani Gobel dari kelompok bab 4 Sistem Manajemen Komunikasi Organisasi. Pada mata kuliah Manajemen Komunikasi akan mempresentasikan materi kami. Yang pertama yaitu ada sistem komunikasi dalam organisasi. Sistem komunikasi dalam organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, definisi sistem. Secara umum, sistem sering dianalogikan sebagai metode, cara, atau petunjuk untuk menghubungkan satu dengan lainnya. Sedangkan menurut beberapa ahli, salah satunya adalah Jogianto, mengumumkan bahwa sistem adalah kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua ada pentingnya komunikasi dalam organisasi. Komunikasi mempunyai andil dalam membangun sebuah organisasi. Menurut Effendi, komunikasi dalam organisasi adalah komunikasi yang dilakukan pimpinan baik dengan para karyawan maupun dengan halayak yang ada kaitannya dengan organisasi. Kemudian yang ketiga, sasaran komunikasi dalam organisasi. Sasaran komunikasi dapat diterapkan dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah, organisasi masyarakat maupun organisasi perusahaan. Sasaran yang dituju pun akan beragam. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke bagian korelasi ilmu komunikasi dengan organisasi. Korelasi ilmu komunikasi dengan organisasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, bentuk komunikasi. Ilmu komunikasi mempertanyakan bentuk komunikasi yang berlangsung dalam organisasi, metode dan teknik yang dipergunakan, media yang digunakan, prosesnya, faktor-faktor yang menjadi penghambat, dan sebagainya. Menurut Wirianto, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan sebagai pesan organisasi dalam kelompok formal ataupun informal dari suatu organisasi. Kemudian yang kedua, komunikasi kepemimpinan. Komunikasi adalah salah satu syarat seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komunikasi memiliki hubungan erat dengan kepemimpinan, bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada kepemimpinan tanpa komunikasi. Kemudian yang ketiga, model komunikasi organisasi. Dalam melakukan komunikasi organisasi, Stewart Tubbs dan Sylvia Moss menguraikan 3 model dalam komunikasi, yaitu diantaranya komunikasi linear atau one-way communication, kemudian komunikasi interaksional, kemudian komunikasi transaksional. Kemudian yang keempat ada efektivitas komunikasi. Efektivitas merupakan wujud kemampuan untuk mendayungkan sesuatu secara tepat sesuai dengan standar yang jelas dan dapat diterima secara universal. Kemudian yang kelima, dimensi, gaya, pengaruh, dan implikasi komunikasi dalam kehidupan organisasi. Itu terbagi lagi menjadi 4. Di antaranya dimensi komunikasi dalam organisasi yang terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Kemudian selanjutnya gaya komunikasi dalam organisasi yang terbagi menjadi 6, yaitu the controlling style, the equalitarian style, the structuring style, the dynamic style, the relinquishing style, dan the withdrawal style. Kemudian pengaruh komunikasi terhadap perilaku organisasi yang terbagi menjadi 3, yaitu peran antarpersonal, peranan informasi, kemudian peranan memutuskan. Kemudian selanjutnya ada implikasi komunikasi dalam kehidupan organisasi yang terbagi menjadi 3, yaitu komunikasi membantu pemecah masalah organisasi, kemudian komunikasi membentuk reputasi organisasi, dan implikasi manajerial. Kemudian kita lanjut ke pendekatan sistem dalam pengelolaan organisasi. Dalam pendekatan sistem dalam pengelolaan organisasi terbagi menjadi 3. Itu yang pertama, implementasi pendekatan sistem. Implementasi pendekatan sistem dalam kegiatan organisasi bermanfaat untuk membantu menghadapi permasalahan yang kompleks, yang memerlukan pecahan dan penanganan yang aktif. Di antaranya planning the system dan controlling the system. Kemudian yang kedua, modal sistem abstrak dalam organisasi. Seperti yang bisa kita lihat
Gambar ini menunjukkan bahwa organisasi sebagai sebuah blok yang menerima input kemudian mentransformasikan menjadi output. Efisien dan efektivitas feedback menunjukkan adanya perbandingan antara output dan input, yang merupakan pengukuran langsung tentang efisien dengan organisasi yang bersangkutan dalam melaksanakan transformasi tersebut. Kemudian ada hubungan antara manajemen dan organisasi. Dalam gambar ini kita dapat melihat bahwa setiap pemimpin perusahaan berkeinginan menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien, yaitu prestasi manajer diukur dari efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi perusahaan. Kemudian yang terakhir, proses komunikasi organisasi. Proses komunikasi adalah setiap langkah mulai dari saat menciptakan informasi sampai dipahami oleh komunikan. Dalam hal ini terbagi menjadi 6, yaitu langkah pertama adalah ide, langkah kedua adalah encoding, langkah ketiga adalah transmitting, langkah keempat penerimaan pesan, langkah kelima decoding, dan langkah keenam tindakan. Sekian presentasi materi dari kelompok bab 4 Sistem Manajemen Komunikasi Organisasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.